Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis yang ditinjau dari segi disampainya kepada kita yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis lain yang mutawatir. Ahad menurut bahasa mempunyai arti satu, dan khobarul wahid adalah khobar yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis ajiz, dan hadis gharib. Hadis ahad yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi di setiap tingkatan, tapi belum sampai pada derajat mutawatir. Contohnya, sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim sejati adalah muslim yang saudaranya terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Masyhur menurut bahasa adalah nampak, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tobakoh atau tingkatan dan belum mencapai batas mutawatir. Contohnya, sebuah hadis yang berbunyi yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan melepaskan dari dada seorang hamba, akan tetapi akan melepaskan ilmu dengan mengambil para ulama, sehingga apabila sudah tidak terdapat seorang yang alim, maka orang yang bodoh akan dijadikan sebagai pemimpin, lalu memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Hadis masyhur ini juga disebut dengan nama al-mustafid. Hadis masyhur di luar istilah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam, yang meliputi mempunyai satu sanad, mempunyai beberapa sanad, dan tidak ada sanad sama sekali. Seperti yang pertama, masyhur di antara para ahli hadis secara khusus, misalnya hadis Anas, bahwasannya Rasulullah SAW pernah melakukan kunut selama 1 bulan setelah berdiri dari ruku', berdoa untuk kebinasaan Ra'i dan Zakwan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli hadis dan ulama dan orang awam, misalnya seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, masyhur di antara para ahli fikih, misalnya perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Al-Hakim, namun hadis ini adalah dhaif. Yang keempat, masyhur di antara ulama usul fikih, misalnya telah dibebaskan dari umatku kesalahan dan kelupaan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Dan yang kelima, masyhur di kalangan masyarakat umum, misalnya tergesa-gesa adalah bagian dari perbuatan setan. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Hadis ahad yang kedua adalah hadis ajiz. Ajiz artinya yang sedikit, yang gagah atau yang kuat. Ajiz menurut istilah ilmu hadis adalah suatu hadis yang diriwayatkan dengan minimal 2 sanad yang berlainan rawinya. Contohnya, sabda Nabi Muhammad SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman kalian hingga aku lebih dia cintai dari orang tua, anaknya, bahkan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang tidak sama. Keterangan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Anas, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Susunan sanad dari 2 jalan tersebut adalah yang meriwayatkan dari Anas, Qatadah, dan Abdul Aziz bin Suhaib. Yang meriwayatkan dari Qatadah adalah Syu'bah dan Sa'id. Yang meriwayatkan dari Abdul Aziz adalah Ismail bin Imiyah dan Abdul Warith. Hadis ahad yang ketiga adalah hadis gharib. Gharib, hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya di tingkatan mana saja kesendirian dalam sanadnya itu terjadi. Gharib secara bahasa berarti yang jauh dari kerabatnya, sedangkan hadis gharib secara istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri.
dan tidak dipersyaratkan periwayatan seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan atau tobakoh periwayatannya, akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih. Dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari satu, maka itu tidak mengubah statusnya sebagai hadis gharib. Sebagian ulama lain menyebut hadis ini sebagai al-fardu. Contohnya perkataan Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu hanyalah dinilai bila disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuatu sesuai apa yang diniatkannya. Hingga akhir hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Nabi Muhammad SAW hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang diriwayatkan dari Umar hanya Alqamah ibnu Abi Waqqas, dan yang meriwayatkan dari Alqamah hanya Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, dan yang meriwayatkan dari Muhammad hanya Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Kesemuanya adalah tabi'in. Kemudian diriwayatkan dari Yahya oleh banyak orang. Hadis gharib ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, hadis gharib mutlak. Gharib mutlak disebut juga al-fardul mutlak, yaitu bila mana kesendirian atau ghorobah periwayatan terdapat pada asal sanad, yaitu sahabat. Misalnya hadis Nabi Muhammad SAW bahwa setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Umar bin Khattab. Lalu darinya hadis ini diriwayatkan oleh Alqamah, Muhammad bin Ibrahim lalu meriwayatkannya dari Alqamah. Kemudian Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim. Kemudian setelah itu ia diriwayatkan oleh banyak perawi melalui Yahya bin Sa'id. Dalam gharib mutlak ini yang menjadi pegangan adalah apabila seorang sahabat hanya sendiri meriwayatkan sebuah hadis. Hadis gharib yang kedua adalah hadis gharib nisbi. Gharib nisbi disebut juga al-fardun nisbi, yaitu apabila keghoriban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua perawi itu, hadis ini diriwayatkan oleh satu perawi saja yang mengambil dari para perawi tersebut. Misalnya, hadis Malik dari Az-Zuhri Ibnu Syihab dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW masuk kota Mekah dengan mengenakan penutup kepala di atas kepalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri. Dinamakan dengan gharib nisbi karena kesendirian periwayatan hanya terjadi pada perawi tertentu.